Kembali lagi dengan TM Channel. Seperti biasanya dalam video berikut ini akan admin sajikan berbagai informasi dan fakta menarik seputaran wilayah di Indonesia. Berikut beberapa fakta mengenai Provinsi Kalimantan Selatan, menyimpan banyak fakta yang unik. Banyak keunikan di provinsi ini yang masih belum banyak orang ketahui. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi ini terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan nomor 2 tahun 1989 menetapkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1950 sebagai hari jadi provinsi ini. Jumlah penduduk di Kalimantan Selatan berjumlah 4,24 juta jiwa pada tahun 2019, terdiri atas 2.153.738 jiwa penduduk laki-laki dan 2.090.358 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk 133 per kilometer kuadrat. Kota Banjarmasin adalah daerah paling padat dan juga paling banyak penduduknya. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 37.530,52 km persegi, dengan daerah paling luas adalah Kabupaten Kota Baru. Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Kota Baru memiliki luas wilayah 9.482,70 km persegi. Sedangkan untuk daerah paling kecil adalah Kota Banjarmasin dengan luas wilayah hanya mencapai 72 km persegi saja. Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di tengah. Dan berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur di sebelah utara, Selat Makassar dan Laut Bali di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, dan Kalimantan Tengah di sebelah barat. Sejarah Kalimantan Selatan. Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha, dan diteruskan oleh Kesultanan Banjar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kalimantan dijadikan provinsi tersendiri dengan gubernur pertama dijabat oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur yang menjabat sampai dibuatnya Perjanjian Linggarjati. Sejarah pemerintahan di Kalimantan Selatan juga diwarnai dengan terbentuknya Organisasi Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 di Mojokerto, Jawa Timur, yang mempersatukan kekuatan dan pejuang asal Kalimantan yang berada di Jawa. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati menyebabkan Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. Dalam keadaan ini, pemimpin Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 mengambil langkah untuk kedaulatan Kalimantan sebagai bagian wilayah Indonesia melalui suatu proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur Angkatan Laut Republik Indonesia Hasan Basri di Kandangan pada tanggal 17 Mei tahun 1949 yang isinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Wilayah itu dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia sesuai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Upaya yang dilakukan dianggap sebagai upaya tandingan atas dibentuknya Dewan Banjar oleh Belanda. Menyusul kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan, kehidupan pemerintahan di daerah juga mengalami penataan. Provinsi Kalimantan pada masa itu terdiri atas 3 keresidenan, yaitu Keresidenan Kalimantan Barat, Keresidenan Kalimantan Selatan, dan Keresidenan Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan kemudian dipecah menjadi 3 provinsi, masing-masing Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya sebagian besar daerah sebelah barat dan utara wilayah Kalimantan Selatan dijadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan bagian utara daerah Kabupaten Kota Baru dimasukkan ke dalam kekuasaan Provinsi Kalimantan Timur. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah dan tetap seperti adanya. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 merupakan dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Perekonomian Kalimantan Selatan. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menjerap tenaga kerja. Pada bulan Februari tahun 2012, tercatat sebanyak 38,20% tenaga kerja diserap oleh sektor pertanian. Sektor perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 20,59%. Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal. Pada Februari tahun 2012, sebanyak 63,20% adalah pekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus berusaha sendiri, dan pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 36,80%, yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh dan karyawan. Pada tahun 2019, jumlah produksi padi mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah produksi padi meningkat 1,20% dari tahun 2018. Nilai ekspor pada tahun 2019 senilai 7,10, sedangkan nilai impornya 1,25. Bila dibandingkan tahun 2019, jumlah ini menurun sekitar 13,71% dan untuk ekspor dan 25,51% untuk impor. Tiongkok, India, dan Jepang menjadi 3 negara tujuan dengan ekspor yang paling utama. Pasar Terapung. Dijuluki Pasar Terapung karena aktivitas transaksi jual beli dilakukan di atas perahu. Pasar Terapung ini terdapat di aliran Sungai Barito dan Sungai Martapura. Pasar tersebut dikenal dengan nama Pasar Muara Kuin dan Pasar Lok Baintan. Adapun yang dijual belikan adalah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, hasil kebun, ikan, juga kue-kue tradisional seperti pada umumnya yang dijual pada di pasaran. Pasar Terapung ini mulai beraktivitas dari subuh sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berakhirnya pasar biasanya ditandai dengan para penjual mulai pulang, dan sebelum pulang, para pedagang menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah di sepanjang Sungai Barito. Pulau berpenghuni monyet. Terdapat 2 pulau di Kalimantan Selatan yang hanya dihuni sekumpulan monyet. Pulau tersebut adalah Pulau Kembang dan Pulau Kaget. Dan uniknya lagi, monyet di 2 pulau tersebut mempunyai ketidaksamaan jenis. Di Pulau Kembang dihuni oleh spesies monyet yang sudah umumnya di wilayah Indonesia. Sedangkan di Pulau Kaget dihuni oleh spesies monyet yang langka dan tidak mudah dijumpai di wilayah lain di Indonesia dan hanya ada di Kalimantan Selatan, sehingga dijadikan maskot di Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau Rusa. Salah satu pulau di Kalimantan Selatan dinamakan dengan Pulau Rusa. Letak pulau ini tak jauh dari Waduk Liam Kanan, di mana di waduk ini terdapat beberapa pulau. Luas wilayah Pulau Rusa ini cukup luas untuk sekitar 100 binatang rusa, yakni 4,5 hektar. Demi keamanan dan keselamatan rusa, pengelola membagarinya dengan pagar besi. Harapan pengelola tersebut agar rusa aman dari air dan selamat dari ancaman manusia. Rumah Lanting. Rumah Lanting merupakan rumah yang terapung di atas sungai. Rumah tersebut cukup tidak umum bagi sebagian warga Indonesia karena terapung di atas air. Masyarakat setempat membuat rumah lanting dikarenakan untuk kebutuhan ekonomi mereka. Kebanyakan dari masyarakat setempat suka memelihara ikan di dalam sebuah kotak kayu lalu dijual. Rumah lanting tersebut kemudian diambil alih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dijadikan objek wisata.
Rumah Bubungan dan Rumah Gajah Baliku. Rumah Bubungan Tinggi adalah sebuah rumah Banjar yang bernilai paling tinggi di antara rumah-rumah khas Banjar lainnya. Rumah Bubungan Tinggi ini dulunya sebagai kediaman raja, sehingga rumah Bubungan ini dijadikan sebagai maskot rumah tradisional di Banjar. Bagian depan atap Bubungan Tinggi dikenal sebagai atap Sindang Langit. Sedangkan bagian belakang atap Bubungan Tinggi dikenal sebagai atap Hambin Awan. Sedangkan Rumah Gajah Baliku adalah sebuah rumah adat tradisional suku Banjar. Rumah adat Gajah Baliku didirikan usai berdirinya Rumah Bubungan Tinggi. Rumah tradisional ini memiliki kemiripan dengan Rumah Bubungan Tinggi, hanya saja perbedaan di antara kedua rumah ini terdapat pada lantai rumah, di mana lantai Rumah Gajah Baliku lantainya tidak berjenjang, dan ruang tamu Rumah Gajah Baliku tidak memiliki atap. Soto Banjar kuliner khas dari Banjar. Kalimantan Selatan memiliki makanan yang cukup populer di Indonesia, yaitu soto Banjar. Bahkan tidak jarang di berbagai restoran yang ada di Indonesia, terutama restoran dengan menu tradisional menyuguhkan menu yang satu ini. Menu soto di Indonesia memang banyak sekali, namun yang membedakan antara soto Banjar dengan soto lainnya adalah kuahnya yang cenderung bening. Selain itu, makanan yang satu ini paling pas jika disantap dengan menggunakan ketupat dan juga sate. Sebenarnya resep soto Banjar terdiri dari dua macam. Ada yang kuahnya encer dan bening, namun ada juga yang kuahnya kental dan warnanya agak keruh. Demikian sejarah dan fakta tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang fakta-fakta kota di Indonesia. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya.